mahasiswa dari STAI Alhamidiyah, Fakultas Pendidikan Agama Islam, Prodi Tarbiyah, kelompok 3 semester 2. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Zaini, SHUM MPD. Kami kelompok 3 terdiri dari 3 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi periode Khulafaur Rasyidin. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Ahmad Ali Wafa dengan NIM 2024980109. Selanjutnya ada Solihah, dan yang terakhir ada Dewa Stuti. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi dengan judul periode Khulafaur Rasyidin. Pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin merupakan gabungan dari 2 kata, yaitu khulafa dan rasyidin. Menurut bahasa, khulafa adalah jamak dari kata khalifah, artinya pengganti, sedangkan rasyidin adalah jamak dari rasyid, yang artinya orang yang mendapatkan petunjuk. Maka khulafaur rasyidin berarti para pengganti yang mendapat petunjuk. Khulafaur Rasyidin memiliki pengertian para pengganti dan penerus kepemimpinan Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW. Istilah Khulafaur Rasyidin diberikan kepada para sahabat yang terpilih menjadi pengganti Rasulullah SAW setelah wafat dan bukan sebagai nabi atau rasul. 4 sahabat terpilih dalam Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. B. Pembentukan kekhilafaan dan sistemnya. 1. Abu Bakar As-Siddiq. Tidak lama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, sejumlah tokoh Muhajirin dan Ansor berkumpul di balai kota Saqifah Bani Sa'idah, Madinah. Mereka memusyawarahkan siapa yang akan dipilih menjadi pemimpin musyawarah tersebut. Berjalan cukup lama karena masing-masing pihak, baik Muhajirin seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ubaidillah bin Ja'far Ubaidillah bin Jarrah dan lainnya, dan Ansor dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah, sama-sama merasa berhak menjadi pemimpin umat Islam. Namun dengan semangat ukhuwah Islamiyah yang tinggi, akhirnya terpilihlah Abu Bakar sebagai pemimpin. Rupanya semangat keagamaan Abu Bakar mendapat penghargaan yang tinggi dari umat Islam, sehingga masing-masing pihak dapat menerima dan membaiatnya. Sistem kekhilafaan Abu Bakar As-Siddiq. Kekuasaan yang dijalankan pada masa khilafah Abu Bakar sebagaimana pada masa Rasulullah SAW, yaitu bersifat sentral. Kekuasaan terpusat di tangan khalifah, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Selain menjalankan roda pemerintahan, khalifah juga melaksanakan hukum. Meskipun demikian, sama halnya seperti Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar juga selalu mengajak sahabat-sahabat bersamanya bermusyawarah. 2. Umar bin Khattab dan sistem kekhilafan Umar bin Khattab. 3. Utsman bin Affan dan sistem kekhilafaannya. 4. Ali bin Abi Thalib dan sistem kekhilafaannya. C. Tipe kepemimpinan khalifah. 1. Abu Bakar Siddiq. Sebagai pemimpin umat, Abu Bakar disebut sebagai khilafah Rasulillah, pengganti Rasul. Khilafah adalah pemimpin yang diangkat sesudah Nabi SAW wafat untuk menggantikan beliau dalam melanjutkan tugas-tugas sebagai pemimpin agama dan kepala pemerintahan. Abu Bakar As-Siddiq merupakan sosok yang cerdas, berbudi pekerti luhur, terutama kejujurannya. Selain itu, beliau ialah orang yang rendah hati, mudah memaafkan, dan suka bersedekah.
Di balik kemuliaannya itu beliau terkenal dengan teguh pendirian dan pemberani. Sifat dan sikap Abu Bakar tidak berubah meski beliau sudah menjadi khalifah, sehingga ketika beliau memerintah, beliau menunjukkan sebagai khalifah besar yang banyak menorehkan prestasi bagi peradaban Islam. 2. Tipe kepemimpinan Umar bin Khattab. 3. Kepemimpinan Utsman bin Affan. 4. Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. D. Kontribusi khulafah dalam peradaban Islam. 1. Abu Bakar As-Siddiq. Kontribusi atau prestasi yang diraih oleh Abu Bakar bagi peradaban Islam yaitu: A. Memerangi orang-orang murtad. 2. Kodifikasi Al-Quran atau mengumpulkan penyusunan mushaf Al-Quran. 3. Perluasan wilayah Islam. 2. Umar bin Khattab. Kontribusi Khulafah Umar bin Khattab yaitu: A. Melakukan pembagian daerah kekuasaan. B. Membentuk dewan-dewan dalam pemerintahannya. C. Menetapkan kalender Islam dan tahun Hijriyah sebagai permulaan tahun baru Islam. D. Menjadikan masjid-masjid lebih indah dan megah, misalnya Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi. 3. Utsman bin Affan. A. Berenovasi dan mempercantik Masjid Nabawi di Madinah yang telah dikonstruksi pada masa khilafahan Umar bin Khattab. B. Membuat mushaf standar untuk menghindari perselisihan pembelajaran Al-Quran. C. Membentuk angkatan laut yang kuat atau saran dari Muawiyah bin Abu Sufyan, gubernur Damaskus, untuk menjaga keselamatan wilayah kekuasaan Islam dari rongrongan musuh. 4. Kontribusi Ali bin Abi Thalib. Kontribusi yang diberikan khilafah Ali bin Abi Thalib dikelompokkan menjadi 4 bidang, yaitu bidang pemerintahan, 2 bidang politik militer, 3 bidang ilmu bahasa, 4 bidang pembangunan. Kesimpulan, Khulafaur Rasyidin merupakan gabungan dari 2 kata, yaitu khulafah dan rasyidin. Menurut bahasa khulafah adalah jamak dari kata khalifah, artinya pengganti, sedangkan rasyidin adalah jamak dari rasyid yang artinya orang yang mendapat petunjuk. Maka khulafaur rasyidin berarti para pengganti yang mendapat petunjuk. Khulafaur rasyidin memiliki penggantian para pengganti. Khulafaur Rasyidin memiliki pengertian para pengganti dan penerus kepemimpinan Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW. Istilah Khulafaur Rasyidin diberikan kepada para sahabat yang terpilih menjadi pengganti Rasulullah SAW setelah wafat dan bukan sebagai nabi atau rasul. 4 sahabat terpilih dalam Khulafaur Rasyidin yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Khilafah Abu Bakar As-Siddiq dipilih melalui demokrasi, yaitu melalui musyawarah yang dilakukan di Saqifah Bani Sa'diyah atau sebuah tempat yang biasa digunakan sebagai pertemuan dan musyawarah penduduk kota Madinah. Sementara itu, pengangkatan Khalifah Umar bin Khattab juga melalui musyawarah yang masih diikuti oleh Khalifah Abu Bakar sebelum ia wafat. Khalifah Utsman bin Affan dipilih melalui pemilihan seperti halnya Umar. Utsman diangkat menjadi khalifah melalui proses pemilihan. Bedanya, Umar dipilih atas penunjukan langsung, sedangkan Utsman diangkat atas penunjukan tidak langsung, yaitu melewati badan syura yang dibentuk oleh Umar menjelang wafatnya. Sedangkan Khalifah Ali bin Abi Thalib terpilih menjadi khilafah atas usul kaum muslimin karena untuk mengisi kekosongan pemerintahan yang terjadi setelah meninggalnya Khulafah Utsman bin Affan. Mungkin cukup presentasi pada kesempatan ini. Saya mewakili dari teman-teman, mohon maaf
Apabila ada tutur kata maupun bahasa yang kurang berkenan, kami meminta maaf sebesar-besarnya.